Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Amelia Rizky. Saya dari Program Studi Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Angkatan 2021. Di video kali ini saya akan membahas mengenai integritas nasional. Lalu, apa sih integritas nasional itu? Integritas nasional adalah suatu hal yang mempersatukan segala perbedaan yang ada dalam masyarakat dan menjadikan suatu keseluruhan yang tidak pernah terpisahkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi memiliki arti pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan arti dari kata nasional itu sendiri berarti bangsa. Jadi dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional adalah proses penyatuan wilayah yang di dalamnya terdapat suatu perbedaan. Perbedaan tersebut meliputi suku, budaya, ras, agama, dan faktor kebangsaan lainnya. Dari segi antropologis, integrasi nasional adalah proses penyesuaian diri dengan berbagai faktor budaya untuk mencapai keselarasan fungsi-fungsi yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Di sisi lain, integrasi nasional mencerminkan susunan proses persatuan dari kumpulan individu dari berbagai wilayah berbeda dan mempunyai perbedaan. Pengertian integrasi nasional menurut para ahli, yang pertama ialah dari Safruddin Bahar. Safruddin Bahar mengatakan bahwa integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Sedangkan Myron Miner berpendapat bahwa integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Yang ketiga yaitu Howard Schultz, di mana dia berpendapat bahwa integrasi nasional merupakan penyatuan bagian dalam suatu negara, mulai dari keseluruhan masyarakat yang berbeda-beda menjadi sebuah kesatuan tanpa memandang dari segi apapun. Yang keempat yaitu dari J. Sujati Jiwandono, di mana dia berpendapat bahwa integrasi nasional merupakan sebagai cara dan bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Yang terakhir yaitu dari Dr. Nazaruddin Syamsuddin, di mana dia juga berpendapat bahwa integrasi nasional merupakan proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan mulai dari aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Faktor dari terbentuknya integrasi nasional. Yang pertama adalah adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat, yaitu penggunaan bahasa Indonesia. Yang kelima, adanya ancaman di luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Yang keenam, adanya rasa senasib penanggungan akibat penderitaan penjajah. Yang ketujuh, adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Yang kedelapan, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Yang kesembilan, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila. Yang terakhir, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi agama yang kuat. Adapun syarat dan manfaat menerapkan integrasi nasional. Berhasil tidak integrasi nasional sangat bergantung pada hal-hal berikut. Yang pertama, terpenuhinya kebutuhan setiap anggota masyarakat oleh anggota masyarakat lainnya. Yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai macam-macam norma yang berlaku di masyarakat dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang terakhir adalah nilai dan norma sosial yang ada dijadikan sebagai aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Lalu, apa sih manfaat menerapkan integrasi nasional?
Manfaat menerapkan integrasi nasional diantaranya yang pertama ialah menumbuhkan kesetiaan nasional. Yang kedua, menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas nasional. Yang ketiga, menumbuhkan rasa nasionalisme. Yang keempat, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Yang kelima, menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan. Yang keenam, menumbuhkan rasa tenggang rasa, toleransi, gotong royong, dan solidaritas. Dan yang terakhir yaitu menghargai sebuah perbedaan. Poin selanjutnya ialah jenis integrasi nasional. Yang pertama ialah integrasi sosial, di mana integrasi sosial ini ialah sebuah integrasi yang memiliki tujuan untuk menyesuaikan atau menyelaraskan diri dari berbagai kelompok untuk dapat menghasilkan kehidupan yang tentram serta serasi. Yang kedua ialah integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan susunan proses penyesuaian dari berbagai unsur yang mungkin berbeda di dalam masyarakat, digunakan untuk menghasilkan kehidupan yang serasi sehingga dapat memberikan fungsi tersendiri untuk masyarakat. Lalu yang ketiga ialah integrasi kebudayaan, di mana integrasi kebudayaan ini merupakan penyesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda untuk dapat mencapai sebuah keselarasan serta keserasian di dalam kehidupan yang bermasyarakat. Poin yang terakhir yaitu contoh wujud integrasi nasional di Indonesia. Yang pertama, sikap toleransi antara umat beragama. Walaupun agama kita berbeda dengan teman kita, tetangga kita, atau saudara kita, kita harus saling menghormati. Kedua, sikap menghargai dan merasa ikut memiliki kebudayaan daerah lain. Bahkan mau mempelajari budaya daerah lain, misalnya masyarakat Jawa atau Sumatera, belajar menari legong yang merupakan satu di antara tarian adat Bali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.